Salam semuanya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Sudah jelas ya Pak, terdengar. Baik, ya. Terima kasih buat host yang sudah memperkenalkan saya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya dalam pertemuan yang luar biasa sore hari ini. Saya percaya bahwa kalau Bapak Ibu ikut program malam hari ini bukan karena Bapak Ibu kelebihan waktu atau masih punya kebanyakan waktu. Tapi saya yakin bahwa ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu juga pelajari. Tapi menurut saya Bapak Ibu orang-orang rendah hati karena tetap mau belajar. Ya, saya sih percaya bahwa yang namanya belajar itu adalah sebuah proses seumur hidup. Jadi semakin seberapapun usia kita, kita bisa tetap belajar. Iya. Oke. Baik. Saya menulis buku yang berjudul Fly Like an Eagle. Ini adalah salah satu buku dari kurang lebih 30 buah buku yang saya tulis. Dan tidak semuanya saya terbitkan di Andi ya. Buku saya diterbitkan juga di Alex Media Komputindo, di Metanoia, di Gramedia juga menerbitkan buku saya, juga penerbit luar negeri. Jadi tidak semuanya ada di Andi. Salah satu yang diterbitkan oleh Andi adalah Fly Like an Eagle, 21 terobosan untuk mulai hidup di atas rata-rata. Nah, tentu saya tidak akan membahas 21-nya, karena kalau 21 kita perlu 21 sesi ya. Jadi, yang saya tulis di dalam, atau yang saya tuangkan dalam buku ini. Terbang bagaikan Raja Wali, judul bukunya ya. Tujuan daripada penulisan buku ini adalah supaya setiap pembaca mengalami terobosan meraih hidup di atas rata-rata. Nah, tadi sudah ada perkenalan, terima kasih. Tapi sedikit saya perkenalkan, saya perlihatkan kepada saudara. Inilah keluarga saya, istri dan 3 orang anak saya. Sejak 2003 saya diberi tugas khusus oleh Tuhan untuk equip church leaders and marketplace leaders melalui sebuah lembaga yaitu X University International Ministry. X akronim dari Ambassador of Christ, Transformer of Seven Spheres. Inilah Seven Spheres yang saya maksudkan, 7 dunia pengaruh: arts, entertainment, fashion, sport, kemudian business and finance. C-nya adalah charity, religion, health, human rights, and life environment. Lalu D-nya digital media, information technology. Lalu E-nya adalah education, school, and science. F-nya adalah family, and G-nya adalah the government and politics. Saya punya sebuah visi besar bagaimana setiap kita anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, hadir sebagai pribadi-pribadi yang berkualitas di 7 dunia pengaruh ini, sehingga kita bisa membangun di sana peradaban kerajaan surga. Ya, tadi sedikit informasi dari host, itu sudah data yang lama ya host ya. Data terbarunya yang sudah saya equip lebih dari 14.500 di berbagai negara seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, di Belanda, di Malaysia, di Australia, Filipina, di Hong Kong, Timor Leste, China, Brunei, Vietnam, dan untuk kota-kota di Indonesia. Oke. Kenapa fly like an eagle? Kenapa kita perlu hidup di atas rata-rata? Nah, apa yang saya mau bagikan malam ini sebetulnya lebih tepatnya didengar, diikuti oleh anak-anak muda. Dan di ruangan saya ini kebetulan ada sekian banyak anak muda, ada mahasiswa, ada mahasiswa umumnya, para mahasiswa yang lagi bersama saya, mereka lagi dengerin di depan saya ini. Mereka lagi ada dalam pemuritan, jadi saya ada di kota ini juga dalam pemuritan, dan mereka lagi ikuti saya live sekarang ini di depan saya, begitu ya.
Nah, oke, dengan perkembangan teknologi komputer, Internet of Things, Digital of Things, Artificial Intelligence, dan Metaverse, itu satu blessing tentu buat peradaban ya. Kita mempunyai begitu banyak kemudahan, semakin banyak yang kita hasilkan, kita lebih produktif, kita lebih efektif. Tetapi tentu ada side efeknya. Nah, diakui oleh Jack Ma, ya kita tahu seorang Jack Ma, seorang ikonik digital online marketing ya di China. Dia berkata bahwa today is hard, but tomorrow will be worse. But, nah hari ini itu sukar, sulit, tapi besok itu jauh lebih buruk keadaannya. Ya, but, nah but ini kita mesti ngisi. Orang pesimis akan bilang ya sudahlah, ini sudah semua udah takdir ya, kita udah nggak bisa ubah nasib. Ya, I can do anything, ya kan? Ya masa depanku suram, masa depanku berantakan, ya sudahlah, aku mau seperti apa jadi seperti apa, ya sudahlah, terserah. Ya I don't care gitu ya. Tetapi orang-orang yang optimis, orang-orang yang live by faith akan berkata, oke, memang keadaannya memang tidak lebih mudah, tetapi bersama Tuhan kita akan melakukan perkara besar. Oke, tapi bersama Tuhan kita akan merobos ketidakmungkinan begitu. Nah, oke, so tergantung. Saudara mau ngisi seperti apa ya? Ada satu gambar yang menarik, saya harap teman-teman bisa lihat ya, dalam bentuk kartun ini. Apa yang saya lihat? Ada yang bisa buka mic-nya dan memberitahu apa yang Anda lihat di gambar ini? Ya. Pekerjaan manusia digantikan robot. Iya, terima kasih Pak Darmawan. Ada lagi yang lebih menarik dari gambar. Apa yang saudara lihat? Robot perintah manusia. Terima kasih Kak Yemi. Ya, oke, ini bukan gambar real ya, ini kartun begitu. Tapi sebetulnya ini memang gambaran daripada yang sedang terjadi hari ini, bahwa tenaga manusia mulai digantikan dengan artificial intelligence, dengan mesin-mesin cerdas seperti itu ya, dengan aplikasi, sehingga ladang kerja daripada manusia itu sendiri semakin dipersempit. Dan di hari-hari ini kualifikasi yang diperlukan dari seorang sumber daya manusia di dunia kerja sudah begitu tinggi sekali. Kebetulan saya sebelumnya adalah Direktur HR, pengembangan sumber daya manusia, membawai 3.000 karyawan di perusahaan tas Eiger, tas Bodypack, Export, dan Neosak yang ada di Bandung. Jadi apa yang saya bagikan pada saudara adalah dunia saya begitu ya. Kompetensi saya di sini untuk berurusan dengan kualifikasi manusia yang diperlukan dalam dunia kerja. Nah, jadi ini yang di hari-hari ini ya, kualitas seperti ini yang diperlukan dari sumber daya manusia. Jadi bukan sekedar manusia biasa lagi nih. Bukan juga sekedar average people, but high above average, di atas rata-rata. Nah, ini yang dunia sedang looking for. Dunia cari orang-orang yang berkualitas seperti ini. Oke? Nah, pertanyaannya adalah, apakah generasi muda kita khususnya di Indonesia memiliki kualifikasi seperti ini? Setiap kali, ya kebetulan saya punya pengalaman langsung gitu ya, karena sebagai Direktur HR di perusahaan kami ketika membuka lowongan pekerjaan, let's say hanya untuk satu posisi atau yang diperlukan hanya untuk satu orang gitu ya, tetapi yang ngelamar itu bisa ribuan. Gitu. Jadi ada tumpukan lamaran di ruangan kerja kami cukup banyak waktu itu. Tetapi belum tentu semuanya, belum tentu juga dipanggil. Semua yang ngelamar itu juga belum tentu dipanggil. Artinya apa? Kesimpulannya adalah bahwa untuk mendapatkan orang yang berkualitas hari-hari ini yang diperlukan di dunia kerja khususnya itu sangat langka. Ya, tidak berbanding lurus dengan kemajuan teknologi yang sebetulnya membuat manusia itu lebih berkualitas harusnya. Ya, kalau dimanfaatkan dengan baik, ya, resources itu
akan memberikan dampak kehidupan yang berkualitas. Tapi kenapa kok sebaliknya kita melihat bahwa rasanya kok tidak terkejar antara kualitas kompetensi yang diperlukan di dunia kerja dengan teknologi itu sendiri yang bersifat hard things, ya. Jadi komponen-komponen technical, komponen-komponen keras yang menggantikan tenaga manusia yang lebih kepada soft skill, ya, dan tentu tidak dimiliki oleh mesin-mesin cerdas atau artificial intelligence. Jadi sebetulnya manusia punya kelebihan, punya soft skill yang nggak dimiliki oleh artificial intelligence atau mesin cerdas. Tantangan dunia kerja 2020-2014, sebuah great blessing for Indonesia, ada bonus demografi angkatan kerja, ya, kurang lebih 60-70%, dan hampir sebagian besarnya adalah usia di bawah 30 tahun. Jadi ini sebuah great blessing bagi Indonesia. Indonesia punya potensi untuk menjadi negara yang hebat secara ekonomi. Amin? Ya, amin dong. Nah, tetapi kembali lagi, apakah kualitas sumber daya kita cukup memadai dengan kebutuhan daripada dunia kerja? Sementara dunia kerja berpikir lebih profitable dan efektif, sehingga mulai menggantikan dengan artificial intelligence dan mesin-mesin cerdas. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa hari-hari ini saya mengajak juga Bapak Ibu, yuk kita bersama-sama mikirin generasi muda khususnya. Mereka sangat perlu bagaimana mereka leverage, di-upgrade, untuk mempunyai kualitas yang excellent, yang di atas rata-rata. Tantangan generasi sekarang tuh sangat-sangat berat sekali dan sangat mengerikan. Ya, global culture dan sekularisme, menurut saya ini satu musuh terbesar yang dihadapi generasi sekarang. Jangan heran kalau hari ini WHO memberikan data bahwa rata-rata setiap tahun ada 800-an ribu orang yang bunuh diri, dan angka terbanyak kejadian bunuh diri berada pada rentang usia 15-29 tahun. Siapakah di sini yang paling banyak bunuh diri? Generasi muda. Itulah sebabnya generasi saat ini juga disebut dengan sebuah istilah ini atau sebutan ini, strawberry. Kemajuan teknologi yang mempermudah masyarakat hari ini membentuk mentalitas muda juga. Dan masyarakat hari ini, khususnya generasi muda, generasi milenial muda, generasi YZ, dan kemudian generasi Alpha, itu generasi yang pingin semuanya serba cepat dan serba mudah. Sehingga terbentuklah mentalitas strawberry ini. Outlookingnya is really nice, good looking. Tetapi the reality di dalam mentalitas daripada generasi saat itu seperti strawberry yang lembek, yang nggak tahan di bawah tekanan. Itulah sebabnya kalau istilah healing sekarang sangat populer. Kenapa? Karena generasi sekarang itu generasi yang nggak tahan di bawah sebuah tekanan atau keadaan kesesakan. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai why. Kita mesti hidup di atas rata-rata, ya, tetapi juga kita mesti memberi solusinya. Nah, di buku ini, Fly Like an Eagle, tentu ini menjadi sebuah solusi. Bagaimana saya bisa mengalami terobosan meraih hidup di atas rata-rata. Achieving high level in life itu memang perlu motivasi yang kuat. Ya, motivasi eksternal memang diperlukan, tetapi yang lebih diperlukan lagi adalah motivasi internal. Nah, kenapa di buku ini saya memberi judul Like an Eagle? Ya, karena terus terang Raja Wali ini adalah maskot dari banyak klub olahraga, banyak negara. Saya ini sangat suka dengan makhluk ini yang disebut Eagle, Raja Wali. Karena Raja Wali menggambarkan banyak hal yang istimewa sekali, menggambarkan kualitas, keunggulan yang diperlukan oleh setiap kita. Raja
Wali ini misalnya dia memiliki kemampuan memperbesar gambar 2,5 kali dan menguraikannya 8 kali lebih rinci daripada mata manusia. Raja Wali juga mampu melihat mangsa sejauh 2,5 km. Tadi pagi saya jogging, 1 kilo saja udah rasanya jauh ya. Saya 1 kilo saja udah jauh. 2,5 cukup jauh. Tapi matanya itu mampu melihat mangsa dengan jarak yang sejauh itu. Bahkan matanya mampu melihat ke arah matahari. Wow, amazing. Ini adalah gambar dari kemampuan untuk melihat. Kita hanya bisa hidup di atas rata-rata jika kita punya kemampuan untuk melihat, atau bahasa kerennya visi. Ya, apa yang kita lihat itulah yang bisa kita dapatkan. What you see is what you. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Halo? Mohon maaf, Pak. Oh, suaranya ke-mute, Pak. Oh ya, bukan saya yang mute kayaknya. Enggak apa-apa, saya balik ya. Ya, baik, Pak. Oke. Saya stop share sebentar karena sudah saya balik lagi. Oke, sudah bisa lihat ya. Oh. Oke, slide saya hang ya, nggak jalan ya. Oke, maaf. Slide saya. Kenapa, Bu? Sudah bisa terlihat, Pak, tayangannya, Pak. Iya, sudah bisa terlihat, tapi ada masalah. Kok slide PowerPoint saya nggak jalan ya? Oh ya. Ini sebentar saya keluar lagi dulu. Maaf. Ya, Oke, tidak apa-apa, Pak. Saya coba lagi ya. Baik, Pak. Pak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat nanti, Pak Ibu. Iya, puji Tuhan. Ya, sudah, Pak. Jadi bicara mengenai visi adalah bicara mengenai kemampuan kita untuk melihat sebuah masa depan yang jauh lebih baik dari yang saat ini gitu ya. Nah, saya membayangkan seperti ini, saudara. Bagaimana generasi kita ini? Kalau di sini ada pendidik, ada guru, ada dosen, ada orang tua, ada pendeta, hamba Tuhan. Mari kita sama-sama memiliki impian seperti ini buat generasi kita. Ya, mari kita bayangkan generasi kita ini generasi yang punya spirit of excellence seperti Daniel, yang memiliki keunggulan karakter, pengetahuan dan kecakapan. Sehingga mereka itu bisa hadir di 7 dunia pengaruh, ya, dengan kualitas di atas rata-rata. Mereka menjadi generasi yang berbeda dan membuat perbedaan. Nah, tentu ini juga bisa menjadi refleksi buat saya, buat saudara ya, di usia berapapun saat ini, apakah saya ini sudah berkualitas gitu ya? Apakah saya ada di atas rata-rata? Apakah kalau saya bekerja, saya menggunakan prinsip A, B, C, D, E? Apa itu? A-nya adalah above, B-nya adalah beyond, C-nya adalah call, D-nya adalah duty, dan E-nya adalah excellent. Ya, apakah saya bekerja sebagai karyawan, ya, sebagai wirausahawan, self-employed, apapun yang saya kerjakan? Apakah saya bekerja dengan prinsip kinerja, performance, excellent? Ya, A-nya adalah above, B-nya beyond, C-nya call, D-nya duty. So, doing excellence, ya. Nah,
ini menjadi sebuah kerinduan kita bersama ya, karena dunia membutuhkan kualitas manusia seperti ini gitu. Saya membayangkan kita sebagai duta-duta Kristus ada di kota kita, memanifestasikan shalom di kota kita dengan mengusahakan kesejahteraan kota. Kita juga ikut memulihkan citra buruk dari keluarga kita, komunitas, desa, kota, bangsa, menjadi citra yang terpuji, ternama, dan terhormat. Nah, ini saya bicara impian, ya. Saya bicara visi. Sedikit saya membagikan visi ini kepada saudara, karena ini sedang menjadi visi saya. Dan ini menjadi contoh buat kita semuanya. Ya, nanti kemudian saya akan memberikan kepada saudara tips bagaimana kita dapat mewujudkan impian-impian kita atau visi kita. Saat ini saya sedang melakukan yang disebut Cahaya Insan Mutiara Indonesia. Saya membangun di tiap kota Center of Excellence, pusat keunggulan dan persaudaraan muda-mudi Kristen atau Christian Youth Brotherhood. Nah, citra ini ada untuk melengkapi dan memberdayakan generasi di bawah usia 30 tahun untuk memiliki keunggulan kerohanian, karakter, kinerja kreatif, kewirausahaan, kepemimpinan sehingga dapat menjadi pemenang kehidupan. Mereka bertumbuh dalam citra Kristus, menjadi berbeda dari dunia dan membuat perbedaan sebagai garam dan terang di 7 dunia pengaruh kehidupan masyarakat. Ya, itulah sebabnya saya membangun citra ya sebagai sebuah kingdom platform. Saya membangunnya sebagai sebuah ekosistem sehingga dapat menghubungkan generasi muda kita dengan resources yang ada. Terhubung dengan para pendeta, pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, profesional, pengusaha, pemerintah, penggiat sosial, penggerak, pendana, parents, pemimpin, dan lain-lain. Jadi kita bikin ini sebagai sebuah creative hub, lingkungan belajar kreatif, solutif, dan aplikatif, dan juga menjadi inkubator untuk mengentaskan para wirausahawan dan pemimpin hebat. Nah, ini satu contoh dream, ya, impian. Karena saya percaya bahwa kita bisa membuat perbedaan dalam kehidupan ini dan to be excellent in life. Ketika kita mulai dengan sebuah visi, ketika kita memiliki sebuah impian yang besar. Dan saya membayangkan ini impian saya di mana generasi ini hadir di 7 dunia pengaruh kehidupan masyarakat. Ada yang jadi artis, ada yang jadi atlet, ada yang bergerak di dunia mode dan seterusnya. Jadi pengusaha, wirausahawan, dan berbagai bidang yang ada, digital media dan seterusnya. Education, school, government, politik, mereka hadir di sana sebagai garam dan terang dunia. Di sana mereka membangun peradaban kerajaan surga. Nah, ini yang saya lihat, ini yang saya terus impikan. Pertanyaan saya adalah, what is your dream? What is your dream? What is your dream? What is your dream? Kayak yang bilang berkata, come on, saya sudah tidak cukup waktu untuk punya dream lagi. Nah, ini yang sedang terjadi. Banyak orang sibuk dengan aktivitas-aktivitasnya, just flow, hanya mengalir, tapi nggak tahu ujungnya kemana. Hanya sekedar menjalankan aktivitas dan rutinitas kehidupan tanpa visi. Amsal berkata, where there is no vision, people perish. Di mana tidak ada visi, masalah umat. Bagi saudara yang sudah punya visi, atau saya sebut dengan kata yang lebih umum buat kita anak-anak muda, impian, dream. Kayaknya udah berat banget ya, yang dibayangkan tuh ini kelas leader saja ya, yang cocok dengan kata visi, ya yang bisa nangkap yang disebut visi. Ya, saya gunakan istilah yang lebih mudah dipahami lah oleh khususnya anak-anak muda ya, dream. Draw your dream and making your dream come true. Tuliskan impianmu dan jadikanlah impianmu menjadi kenyataan. Ini kualitas yang dimiliki oleh Raja Wali. Dia menjadi the king of sky. Kenapa? Karena dia punya kemampuan melihat yang tajam. Melihat dari impian-impian kita. What is your dream? Dan saya percaya sudah taruh impian-impian itu di dalam setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan kita untuk fulfilling His destiny.
Dia mendesain kita untuk His purpose, not for our purpose, but His purpose. Jadi Tuhan berkepentingan sekali untuk kita ini memahami, menemukan our purpose, dan we live it. Kita tinggal di dalam purpose-nya God. Itulah sebabnya bagi saya mendapatkan apa yang menjadi rancangan Tuhan, melihat ke masa depan yang lebih baik dari apa yang dimaksudkan Tuhan buat kita, dan menjadi seperti apakah kita di sana. Saya percaya Tuhan berkepentingan untuk memberitahukan, menjelaskan, membuat kita paham, mengerti, dan tahu dengan jelas. Oke, kita mulai dengan latihan kecil-kecilannya. Jadi sambil dengar, Bapak Ibu di usia berapapun, Bapak Ibu masih ada kesempatan selama ada nafas di dalam tubuh kita ini. Kita masih diberi waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk bermimpi. Sebab itu saya ajak saudara, mari kita terus punya impian. Tadi sedikit saya membagi impian saya, ya. 1 tahun terakhir ini saya secara khusus fokus melatih dan melengkapi anak-anak muda melalui Citra, Cahaya Insan Mutiara Indonesia. Saya membangun Center of Excellence, pusat keunggulan dan Christian Youth Brotherhood di setiap kota. Dalam setahun ini sudah ada 19 kota. Ini bukan pekerjaan yang mudah, ya, tetapi oleh kasih karunia Tuhan memampukan. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Ini impian yang cukup lama dirami, dan saya mulai melihat, mulai ditetaskan hari-hari ini. Oke, so what is your dream? Tuliskan, throw your dream, dan siap-siap making your dream come true. Bagaimana kita melihat our dream come true? Saya akan memberikan kepada saudara tips ini, yaitu dare. Dare dalam bahasa Indonesianya berarti berani. Dare, berani. Berani untuk mewujudkan impian. Bagaimana cara berani untuk mewujudkan impian itu? We have to put faith in it. Kita mesti taruh iman di dalamnya. Orang yang punya iman, cirinya apa? Dare. Orang yang faith pasti berani. Dare to success, berani sukses. Also dare to fail, berani untuk gagal. Dare to take a risk, juga berani untuk ngambil resiko. Klien saya adalah yang punya perusahaan auction terbesar di Indonesia untuk alat berat di Kemayoran dulunya. Dia bilang begini sama saya akademiknya nggak tinggi-tinggi, dan saya juga sebetulnya kuliahnya nggak selesai. Nilai saya juga pada waktu kuliah rendah. Teman-teman, tapi hari ini teman-teman saya yang hebat di kelas, yang cerdas akademisnya, nggak lebih berhasil dari saya. Saya mempunyai segala yang tadinya saya nggak punya, dan saya bisa beli banyak hal dengan kesuksesan saya. Dia bilang begini sama saya, yang membedakan saya dengan mereka adalah satu. Saya lebih berani dari mereka. Saya lebih berani dari mereka. How about you? Life is risk. Hidup itu sendiri sudah risiko. Tidak mengambil risiko adalah sebuah risiko. So, kenapa kita tidak berani mengambil risiko? Lebih baik kita berani mengambil risiko. Oke, now kita belajar dari prinsip dare, ya. Yang pertama, bagaimana dream kita come true. Yang pertama, D-nya adalah disiplin. Katakan disiplin. Ya, katakan disiplin. Disiplin ini menurut saya adalah the mother of all success. Induk atau bunda daripada semua sukses itu adalah disiplin. Semua keberhasilan, kesuksesan besar, semua prestasi, semua achievement, semuanya produk daripada disiplin.
bukan sekedar knowledge and skill, tapi disiplin. Saya menulis cukup banyak buku seperti saya bilang kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di awal. Kurang lebih 30 buah buku yang saya tulis diterbitkan di Indonesia dan di luar negeri. Pak, Bu, yang sudah pernah nulis buku akan bilang begini, hanya orang yang disiplin yang bisa menulis buku. Dan yang buku ini bukan ditulis oleh ghostwriter. I doing myself. Even editing saya lakukan by myself. Ya. Ini memerlukan disiplin yang tinggi. Orang-orang yang punya disiplin lah yang bisa, produce many things and master plan. Karya-karya yang karya-karya hebat, ya, masterpiece. Tapi orang-orang biasa, orang-orang yang menjadi konsumen, bahkan korban daripada orang-orang yang maju. Itulah sebabnya mari kita membangun kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan, kita tuh nggak jadi apa-apa dalam hidup ini. Kita hanya dimanfaatkan atau diperdayakan. Tapi mulai hari ini, kita mau disiplin. Keberanian yang pertama bagi saya adalah disiplin. Saya ulangi, keberanian pertama bagi saya adalah disiplin. Saya sering bilang latih murid-murid saya atau orang-orang yang saya latih, bagaimana you manage your time. Selalu ada pertanyaan pada saya begini, teman-teman sering panggil saya coach, mereka yang saya muridkan sering saya panggil saya coach. Bahkan ada beberapa teman yang sudah gelar doktor, maaf saya juga nyampe ke situ gitu ya. Beberapa teman yang doktor bertanya sama saya, kami mau nanya, kamu ini seorang suami, kamu ini seorang ayah, kamu juga mengembalakan beberapa gereja, kamu memberikan training di berbagai perusahaan, kamu juga buat training untuk para pemimpin rohani di berbagai negara, kamu keliling di berbagai kota, ya sama seperti saat ini saya lagi di Kupang, saudara ya. Nanti dari sini saya akan ke Sumba untuk 4 kota, untuk citra di 4 kota. Kemudian saya balik ke Jakarta. Ya, bulan depan lagi beberapa kota di Flores gitu ya, dan seterusnya. Nah, dalam negeri dan luar negeri. Mereka bertanya, how you manage your time? Dan jawaban saya mengejutkan mereka. Mungkin juga Anda akan terkejut dengan jawaban saya. Saya bilang, saya masih punya banyak waktu. Come on, man. Apakah itu bohong gitu? Nah. Saya baru dari Pantau, baru fellowship dengan leaders citra dari Kabupaten Kupang, 2 jam bersama mereka di sana gitu ya. Ya, many things that I can produce from my life. Ya, kenapa? Karena disiplin. Sekali lagi, karena disiplin. Saya latih mereka sana. Saya tunjukkan pada mereka bahwa setiap hari, itu malam sebelum tidur atau bangun pagi, saya sudah bikin to-do list saya 1 lembar 2 kertas. Mau WhatsApp sama siapa, mau email siapa, apapun yang mau olahraga, mau apapun sedetail-detailnya saya tulis. Dan setiap kali saya periksa itu, saya kerjakan sesuai dengan yang saya buat schedule, dan kemudian saya tandai yang sudah saya kerjakan. Itu satu contoh dari disiplin. Saya harap anak-anak muda, teman-teman muda yang join, ini ada kurang lebih ada 20 orang di sini ya. Halo, saya halo dulu. Suaranya keluar dulu nanti. Halo semua. Halo Pak. Ya, halo. Ya, yang teman-teman di sini yang maksudnya sama-sama saya murid saya semua di sini. Halo. Halo. Nah, itu kan suaranya masuk semua kan. Gitu, karena di depan mereka di sini. Nanti sebentar saya perlihatkan wajah-wajah anak-anak muda ini. Yang kedua adalah bagaimana kita mewujudkan impian kita. Kita mesti dare, kita mesti berani. Berani yang kedua adalah saya sebut action and action. Saya ulangi, action and action.
Ya. Tanpa tindakan, tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Dimulai dari tindakan-tindakan sederhana, tindakan-tindakan kecil. Semua yang besar selalu dimulai dari hal sederhana, hal kecil. Jangan membayangkan sesuatu yang besar dan Anda melihat sesuatu yang besar, kemudian Anda berpikir bahwa Anda akan mulai dengan sesuatu yang besar. Anda nggak bakal mencapai sesuatu yang besar. Hukum alam menyatakan bahwa semua yang besar dimulai dari benih yang kecil. Itulah sebabnya mulai dari langkah-langkah kecil, tapi konsisten. Nah, itu perlu disiplin, ya. Langkah-langkah kecil, tapi fokus. Nah, ini perlu disiplin. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mewujudkan impian kita? Kita mesti dare, kita mesti berani. Berani yang ketiga adalah memanfaatkan resources. Setiap sumber-sumber yang kita perlukan. Nah, hari ini adalah dunia connecting. Nokia bilang connecting people, ya. Dunia koneksi, dunia kolaborasi, dunia networking. Jadi yang perlu kita kembangkan adalah kemampuan interpersonal skill. Ini penting sekali. Bagaimana kita terhubung dengan sumber-sumber. Kita ada resources, itu people dulu. Main resources itu adalah people. Saya ulangi, main resources adalah people. Karena kalau kita berjumpa dengan orang, kita terkoneksi dengan orang, kita terkoneksi dengan sumber yang ada pada orang itu. Saya ulangi, ketika kita terkoneksi dengan seseorang, kita terkoneksi dengan sumber yang ada pada orang itu. Sebab itu salah satu strategi efektif bagaimana kita mewujudkan impian kita adalah kemampuan interpersonal skill kita mesti dikembangkan. Kita mesti mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, membangun hubungan, terkoneksi dengan berbagai sumber di sekitar kita. Yaitu yang pertama, people, orang. Kita mesti jadi orang yang suka bergaul, punya banyak sahabat, teman. Karena di dalam diri mereka ada resources, dan kita perlu resources. Kita akan diperkaya dengan berbagai resources dari setiap hubungan. Di dalam perjalanan mewujudkan impian kita, ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, bukan? Ya, kita perlu solusinya. Kita perlu memecahkan berbagai persoalan itu. We need to resolve. Sumber-sumber yang kita miliki itu akan menjadi resolve buat kita. Banyak persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini ternyata mudah diselesaikan ketika kita itu terkoneksi dengan kekayaan resources di sekitar kita. Itulah sebabnya prinsip kuncinya di sini. Yuk, dengan sengaja berkenalan dengan orang, masuk ke klub-klub, masuk ke organisasi-organisasi. Ikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah. Ada hadir di paguyuban. Ada di komunitas-komunitas. Kita mesti interest sama people. Karena sebetulnya the main business of life is people. Resources-nya ada di sana. Ya. Yang terakhir, ya, supaya kita punya banyak waktu untuk diskusi, ya. Bagaimana kita mewujudkan impian kita. Kita mesti berani. Dare yang terakhir adalah eager. Apa tuh eager? Kita mesti punya hasrat yang kuat. Kata yang sering kita dengar ambisi, oke lah. Ada keinginan yang menggebu-gebu gitu. Nafsunya kuat, nafsu tinggi gitu ya. I must, aku harus gitu. Aku harus sampai dapat. Nah, itu eager ya.
keinginan yang kuat, bukan yang ya so-so lah, lumayan mentalitas mediocre, asal jadi, asal Bapak seneng. Nah. Tapi kalau orang eager itu bisa extra mile. Dia lakukan lebih daripada target. Dia melakukan lebih daripada yang diminta. Dia melakukan lebih daripada yang diharapkan, gitu ya. Doing extra mile dan excellent, menjadi unggul. Nah, ini adalah 4 tips yang saya bisa bagikan bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita, our dream come true, using formula DARE, ya, berani, dare. D-nya adalah, bisa kita ulangi sebentar? D-nya? Disiplin. Ya. A-nya? E-nya ada action and action. R-nya adalah resources and resolve. E-nya adalah eager, extra mile, and excellent. Oke, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. God bless you. Saya kembalikan ke host. Baik, Pak Bram, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan. Namun sebelum